Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semuanya dalam kondisi sehat dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Dalam sesi kali ini kita akan mengambil tema yang lagi heboh ini, heboh-hebohnya. Heboh ciri negara gagal. Ini isi pidato lengkap Sekjen PBB. Kita ambil dari CNBC Indonesia tanggal 20 Juli 2023. Sehingga kami berinisiatif untuk mengambil tema RI masuk negara gagal versi PBB, benarkah? Untuk itu, saya akan mengundang narasumber kita yang sahabat Wahyu tentunya sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wahyu, apa kabar juga? Alhamdulillah. Sore ini agak dingin Bang Rocky. Di sini hujan. Di tempat Bang Rocky hujan nggak Bang Rocky? Saya lagi panas lagi karena dengar itu Indonesia masuk negara gagal. Masya Allah. Iya nih. Saya ambil dari CNBC Indonesia tanggal 20 Juli. Judulnya heboh ciri negara gagal. Ini si pidato lengkap Sekjen PBB. Jadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mengatakan sekitar 3,3 miliar orang atau hampir separuh umat manusia tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran bunga hutang daripada untuk pendidikan atau kesehatan. Jadi 3,3 miliar orang ini lebih dari sebuah risiko sistemik. Ini adalah kegagalan sistemik ungkapnya. Apa tanggapan Bang Rocky terkait apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB ini, Bang Rocky? Ya, kalau yang menyampaikan tokoh internasional itu memang jadi menarik ya, dan jadi perhatian. Cuma memang ini kabar yang menurut saya memprihatinkan, sekaligus menyedihkan lah. Tetapi satu yang saya catat, secara lugas, Sekjen PBB itu mengakui bahwa kegagalannya kegagalan secara sistemik itu artinya yang melaksanakan secara sistem sekarang karena sistem kapitalis dunia. Artinya memang sebenarnya ditegaskan bahwa yang paling bertanggung jawab terjadinya kasus seperti ini memang sistem kapitalisme global. Jadi sekali lagi bukan karena sistem Islam, bukan karena ajaran Islam, bukan karena sistem khilafah yang mereka takut-takutkan itu. Tapi yang paling bertanggung jawab kalau kita bilang ini jelas pernyataan Sekjen PBB itu menegaskan bahwa ini efek dari sistem ekonomi dunia yang menggunakan sistem kapitalistik, dan kedua sistem ribawi yang sampai hampir semua negara-negara itu terjerat bunga utang. Kalau bahasa kita kan riba itu sebenarnya. Nah, ini menurut saya itu pengakuan yang memberikan warning kepada kita, memberikan gambaran kepada kita bahwa memang yang pertama diakui dengan tegas ini kondisi ini karena kegagalan secara sistemik. Yang kedua, sistem yang melakukan ini adalah sistem kapitalisme global. Yang ketiga, kenapa terjadi bunga utang yang begitu tinggi ini karena sistem ekonomi kita menggunakan sistem ribawi. Nah, ini semua praktek ini dilaksanakan secara terorganisir, secara internasional oleh kepemimpinan sistem kapitalisme global. Saya pikir ini pernyataan yang penting digarisbawahi bahwa sebenarnya kita tidak menggunakan sistem Islam, tidak menggunakan ajaran-ajaran Islam dalam konteks mengelola sistem ekonomi dunia maupun sistem kehidupan global ini. Begitu, Bung Wahyu. Baik, artinya sekali lagi saya konfirmasi Bang Rocky, hal ini, ungkapan yang disampaikan oleh Sekjen PBB ini menyatakan bahwa sistem yang saat ini diterapkan, demokrasi dengan kapitalismenya, terbukti gagal mensejahterakan dunia. Itu Bang Rocky ya? Ya, bahkan setengah dari dunia terjerat sistem riba yang mereka hidup dalam kondisi mengenaskan. Karena negara-negara di mana mereka hidup itu biaya kesehatannya lebih kecil daripada bayar bunga utang. Bunganya loh, bukan pokoknya, baru bunga utangnya lebih besar dari alokasi anggaran kesehatan ataupun anggaran pendidikan. Begitu. Baik, baik. Kemudian Bang Rocky begini, menurut Prof. Antoni Budawan, beliau menyatakan bahwa Indonesia masuk negara gagal sistemik. Nah,
APBN pada tahun 2022, biaya kesehatan itu 176,7 triliun. Bunga pinjamannya itu 386,3 triliun, dikutip dari akun @Antoni Budiawan Kamis 20 Juli 2023. Nah, pernyataan Antoni ini dibantah oleh staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo. Menurut Prastowo, anggapan itu tidak berdasar lantaran Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income trap versi Bank Dunia. Selain itu, dia menekankan total anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2022 ada sebesar 649 triliun atau 168% dari total belanja bunga sejumlah 386 triliun. Nah, benarkah kita itu sudah berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income trap versi Bank Dunia ini, Bang Rocky, sesuai yang Ya, disampaikan oleh staf Menteri Keuangan? ya saya pikir itu pernyataan pembelaan diri ya. Hmm, Kalau dikategorikan Indonesia sudah mencapai middle up ataupun hmm, pendapatan menengah atas, ini perlu diuji berapa persen yang masuk ke dalam situ dan dia mewakili berapa persen. hmm, Bukankah dalam sistem kapitalisme itu semua orang memahami bahwa 20% orang mewakili 80% sisanya pendapatnya itu. Jadi bisa jadi pendapatan kita dianggap tinggi karena digabung dengan pendapatannya Abu Rizal Bakri, pendapatannya Yusuf Kala, pendapatannya Lim Swee Lyong, pendapatan siapapun yang ada di Indonesia, yang pengusaha-pengusaha itu pendapatan per bulannya bisa puluhan miliar kan gitu. Nah, itu digabungkan baru di rata-rata jumlah penduduk Indonesia. Ya, berarti bisa jadi mereka mewakili berapa ratus juta orang gitu. Tidak diketahui berapa persen orang yang punya pendapatan yang, mohon maaf, kalau kita bilang kan para pekerja sektor informal yang dagang-dagang koran, yang dagang-dagang es cilok dan seterusnya, itu kan kalau kita bilang berapa per hari mereka dapatkan keuntungan, kan itulah yang disebut pendapatan real mereka. Nah, itu tertutupi dengan pendapatan para pengusaha, pebisnis sawit, pebisnis batu bara yang mungkin pendapatannya rata-rata per bulan bisa puluhan miliar. Nah, itu digabungkan baru dibagi dengan jumlah kita. Jadi oke lah kalau mereka mengatakan pendapatannya menengah atas, itu kan karena ditopang oleh pendapatan segelintir orang. Yang kalau dalam teori pembangunan itu mengatakan 20% itu mewakili di antara 80%. Bahkan mungkin kalau yang terbaru ini semakin sadis, 1% dia menguasai 50% kekayaan negara nasional gitu. Nah itu, kalau kemarin Pak JK mengatakan 4,5% warga non pribumi itu menguasai 50% aset dan kekayaan negara kita. Gitu. Berarti kita yang 95% ini berebut dengan setengahnya gitu. Makanya saya bilang ini kan ketimpangan dalam sistem ekonomi itu sangat tinggi, dalam sistem ekonomi kapitalis itu sangat tinggi. Ketimpangannya sangat tinggi, jurang pemisahnya itu sangat dalam dan sangat lebar. Dan kalau kita mau mengatakan diambil pendapatan rata-rata, ya jelas bisa jadi tinggi, tetapi karena itu diwakili oleh segelintir orang yang punya pendapatan puluhan miliar dibagikan, dikumpulkan, kemudian dibagi dengan rata-rata kita. Jadi saya pikir ini mungkin pernyataan ini benar sebagai pembelaan, tetapi hmm, sekaligus juga kalau kita mau uji sangat jauh dari faktanya. Karena bisa jadi yang hmm. menikmati kekayaan ini kan segelintir orang. Nah, boleh jadi Iya, juga itu mewakili pernyataan misalnya para politisi Senayan maupun para pejabat istana ya mungkin pendapatannya pasti menengah atas lah kira-kira begitu. Ya tentu baik, itu mewakili segelintir orang Indonesia. Begitu Bung Wahyu. baik, baik. Ini juga saya ada suara juga nih Bang Rocky dari DPR sendiri. Jadi suara dari DPR juga muncul, menurut Neti, dana yang dikeluarkan negara untuk membayar bunga utang itu jauh lebih besar dari realisasi anggaran kesehatan pada 2022. Jadi realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 itu hanya 176,7 triliun. Sementara pembayaran bunga utang kita tahun 2022 lebih dari 2 kali lipatnya, yakni 386,3 triliun. Ini beber politisi PKS asal Jawa Barat tersebut.
Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, saya pikir pernyataan anggota DPR tadi, Mbak Neti tadi, dengan dengan pernyataan Profesor Antoni Budiawan, saya pikir hampir sama ya. Dia Hmm, menyoroti membandingkan dana kesehatan dengan eh, bunga utang yang harus dibayar. Dana hmm, kesehatan cuma sekitar 172,76 triliun, sementara bunga utang 386, sekian triliun. Berarti memang hmm. sangat besar. Tetapi kan dibantah oleh Justinus. Justinus mengatakan kalau digabungkan pendidikan dan kesehatan itu kan Kesehatan. besar gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat tadi Justinus tuh menggabungkan, padahal kalau pernyataan Sekjen PBB itu kan atau ya. Jadi kalau Hmm, dibilang lebih besar dari dana kesehatan atau dana pendidikannya. Jadi sebenarnya yang harus dibandingkan dana kesehatan dibanding bunga utang berapa, dana pendidikan dibanding dengan bunga utang berapa. Sepertinya iya. realnya begitu. Kalau digabungkan pendidikan dan kesehatan itu juga mungkin jadi agak lebih besar. Tetapi yang jelas bunga utang itu sangat besar. 386 triliun itu besar sekali. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya bagi ke depan. Hmm, Apalagi kalau dikaitkan dengan undang-undang kesehatan yang baru disahkan. Karena hmm. mandatory spendingnya hilang gitu. Jadi bisa tidak dianggarkan itu. Nah, dana kesehatannya itu bisa jauh lebih kecil atau bisa jadi tidak teranggarkan. Itu bisa lebih parah lagi itu. Nah, Kalau apa efeknya Bang Rocky ketika mandatory spending tadi ya, mandatory spending dalam undang-undang kesehatan omnibus law yang terbaru itu tidak ada gitu atau ya ditiadakan Bang efeknya Rocky? efeknya berarti masyarakat harus menanggung biaya kesehatan lebih mahal. Yang pertama itu. Hmm, Yang kedua, tentu para pebisnis di bidang kesehatan melihat ini peluang yang lebih besar untuk berbisnis tentang kesehatan karena ada di undang-undang itu banyak sekali peluang untuk melindungi kaum oligarki. Bahkan kan baru disahkan saja rumah sakit swasta itu langsung mendapatkan keuntungan besar dengan naiknya eh, saham mereka kan gitu basisnya. Kalau kita uh, membaca di berbagai media, baru disahkan beberapa hari langsung saham mereka naik semua itu rumah hmm. sakit swasta. Nah ini menandakan Lalu apa? bagaimana Bang Rocky, pertanyaannya ketika mandatory spending ini tidak ada, lalu biaya kesehatan yang akan digelontorkan atau dibutuhkan oleh negara ini berasal dari mana Bang Rocky? Ya berasal dari iuran masyarakat lah. Kan kalau kita lihat kan sekarang sudah ada program BPJS itu ya. BPJS itu kan bagaimana Hmm, cara mengambil uang-uang yang ada di saku rakyat sebelum mereka sakit, mereka harus sudah bayar duluan. Kan hmm. setiap bulan rakyat harus membayar tuh. Nah itu Berarti ini bukan dikumpulkan dulu. jaminan kesehatan ya? Nah, betul itu. Jadi ini saya lihat itu luar biasa itu. Jadi ini sebenarnya Undang-Undang Kesehatan itu mengalihkan tanggung jawab negara sebagai pelayan rakyat yang melayani Hmm, di bidang kesehatan menjadi dibebankan biayanya sebenarnya kepada masyarakat. Dan hmm. swasta tentu ingin mengambil keuntungan di situ. Gitu. Nah ini ketika sistem kesehatan diserahkan kepada swasta lebih banyak bermain, maka tentu swasta akan mengambil keuntungan. Beda dengan kalau dikelola oleh negara yang memang punya kewajiban untuk mengurus kesehatan dan pendidikan. Nah ini kan sebenarnya di situ yang disentil oleh Sekjen PBB bahwa 3,3 miliar penduduk dunia hidup dalam negara-negara yang uangnya habis untuk bayar bunga utang. Baru bunganya ya, Hmm, sedikit tuh. iya, Luar biasa itu. Gitu. Padahal dalam Islam kan bunga utang haram gitu. Nah gitu kira-kira. baik-baik. Kita sampai di sesi apa kata mereka. Ini ada Bang Roni. Bang Roni bilang, eh, beliau bilang bahwa sepertinya memang Indonesia adalah termasuk negara yang gagal katanya. Karena apa? Karena sumber daya alamnya sendiri itu diberikan kepada asing, sedangkan rakyatnya menanggung beban hidupnya sendiri-sendiri, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, apa pendapat Bang Rocky dengan pernyataan Bang Roni ini, Bang Rocky? Ya ini menurut saya eh, faktualnya kan nampak begitu sebenarnya. Itu mewakili banyak suara rakyat itu kalau menurut saya. Bagaimana kekayaan alam negara kita yang begitu kaya raya, sumber daya alamnya banyak, tetapi itu diserahkan atau dikuasai oleh perusahaan asing dan asing kan gitu bahasanya itu. Hmm, Coba kalau kita lihat tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas, tambang nikel segala macam itu kan
lebih banyak dikuasai oleh asing dan asing, tidak dikuasai oleh rakyat dan tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Faktanya Hmm. ada 21 juta rakyat masih miskin, kurang gizi, ada 19% anak Indonesia kena stunting. Stunting itu kan Hmm. bahasanya apa ya? Gizi buruk Kurang lah gizi. menurut saya. Jadi Gizi buruk. iya, anak yang kekurangan gizi itu. Kita Istilahnya bisa bayangkan, dibuat lembut Bang Rocky, stunting. Padahal ya gizi buruk ya. Ya kita istilahnya bilang gizi lembut. buruk aja Bang Rocky. Istilahnya lembut tapi efeknya besar. Coba Anda bayangkan kalau 19% itu kan berarti taruhlah satu dari anak Indonesia, Hmm. satu dari 5 anak Indonesia, itu kan berarti kena stunting. Hmm. Jadi Anda bisa bayangkan nanti kalau kita berdiri-berdiri ada 5 orang, lihat, oh satunya kena stunting. Nah, stunting ini kan kalau kita lihat 5-10 tahun ke depan, dia kan sudah remaja. 20 tahun kemudian Ya. dia menjadi menjadi orang yang ikut berkiprah dalam negeri ini gitu. Nah, bagaimana mungkin orang-orang kita ke depan, 20 tahun ke depan diisi oleh anak-anak stunting itu. Bagaimana masa depan negeri ini? Kan kira-kira gitu. Kalau udah stunting, itu kan jangankan dari postur tubuh stunting itu kan nanti kecil-kecil. Ya kita berharap mau jadi pemain bola, mau jadi pemain basket, ya nggak bisa lah, kira-kira begitu. Belum lagi dengan tubuh yang kecil itu, pemikiran mereka juga kan jadi kecil, kemampuan berpikirnya. Nah itu menurut saya itu menyedihkan sekali nasib negeri ini di tengah kekayaan alam yang begitu kaya raya tetapi dikuasai oleh asing dan asing. Sementara masyarakatnya setelah kekayaan alam yang dikasih ke asing dan asing, masyarakatnya dibebani dengan berbagai pajak, kemudian juga dibebani dengan berbagai pungutan termasuk pungutan di bidang kesehatan. Dan juga pendidikan harus membayar sendiri. Saya pikir ini luar biasa apa zalimnya kita itu. Begitu Bang Wahyu. Baik, baik ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait penyelesaian masalah-masalah seperti ini ya? Dan kalau kita lihat di awal tadi bahwa Sekjen PBB sendiri mengkonfirmasi bahwa sistem yang selama ini diterapkan itu tidak menjamin kesejahteraan gitu. Justru setengah dari masyarakat di dunia ini justru menanggung hutang. Apakah ada sistem alternatif gitu kan untuk umat atau kita yang ada di Indonesia ini mempunyai alternatif lain daripada sistem yang saat ini diterapkan, yang memang secara fakta tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat, Bang Rocky. Iya, kalau kita lihat sistem alternatif kan tentu kita tawarkan sebagai pengganti sistem kapitalisme global yang sudah jelas-jelas gagal. Kalau dibilang gagalnya oleh Sekjen PBB itu gagal sistemik itu. Jadi secara sistem memang mengakibatkan kegagalan secara menyeluruh, secara sistemik. Nah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dari bidang kesehatan, semuanya kan kalau kita lihat jadi bermasalah semua itu. Nah, memang segelintir orang jadi kaya raya, dan segelintir orang bisa hidup senang dan bahagia karena dia menindas dan menikmati harta maupun kekayaan sebagian besar masyarakat yang lain dikuasai gitu. Nah, terkait dengan hal itu tentu kita sebagai muslim menawarkan apa solusinya solusi Islam. Nah, dalam Islam sendiri itu kan dilarang keras transaksi riba itu. Bahkan di dalam hadis itu kan begitu tegasnya bahwa kalau disebut 1 dirham pemakan riba itu setara dengan berzina 36 kali. Nah, kalau kita lihat APBN kita bayar bunga utang 386 triliun, itu kalau kita jadikan dirham berapa gitu. Nah, saya coba menghitung ini, Bung Wahyu. Saya coba Baik, menghitung baik. kalau 1 dirham itu kan dirupiahkan menjadi 94.675 rupiah. Nah, Ya, dengan utang 386,3 triliun itu kalau kita jadikan dirham itu sama dengan 4 miliar,80 dirham. hmm. Nah, kalau kita kalikan 1 dirham itu 36 setara dengan 36 kali berzina, maka itu setara dengan 146 miliar kali berzina. Luar biasa itu kejahatannya. Naudzubillah min dzalik ya. Hmm. Padahal pemakan riba itu kalau di Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 275 itu disebutkan tidak akan bisa berdiri tegak pemakan riba itu kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Hmm.
Nah, kalau orang saja tidak bisa berdiri tegak, apalagi negara. Makanya negara ini saya lihat limbung ini, nggak bisa berdiri Iya. tegak, ekonominya juga tertekan, mata uangnya juga tertekan, Hmm. hutangnya juga meroket, kan Menekan. gitu. Nah, meroket ya hutangnya. Bayar bunga hutangnya juga sampai 386 triliun, itu baru tahun kemarin kan, nggak tahu tahun Iya, depan ini berapa gitu. 2020. Bisa jadi lebih tinggi lagi gitu. Itu baru bunganya ya, belum kita bicara pokok yang harus dibayar, Hmm. cicilannya. Itu bisa berapa itu kalau cuma bunganya saja 386 triliun. Luar Hmm. biasa itu. Jadi ini yang saya gambarkan, bagaimana Islam memberikan solusi. Jangan meminjam uang pakai riba. Itu yang pertama. Hmm. Kenapa dengan riba itu dikategorikan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan Hmm. pemakan riba itu tidak bisa berdiri tegak kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Hmm. Nah, kita tentu tidak ingin berdiri seperti orang kerasukan setan. Mungkin kalau melihat orang kerasukan setan mungkin bisa lihat kuda lumping gitu ya, dan nggak bisa Iya. tegak dia itu. Kedua, tentu hukum zina sendiri itu sangat keji dalam konteks riba ini, karena disetarakan dengan berzina. Hmm. Jadi kalau kita bayangkan dengan 386 triliun itu kalau didirhamkan, satu dirham sekitar jadinya sekitar 80 miliar. Miliar. Nah, berarti sekitar 146 miliar kali berzina itu, Hmm. karena satu dirham itu dianggap setara dengan 6 kali berzina. Nah, berapa pelacur yang mau dipakai di dunia ini dengan total Hmm. 149 pelacur itu? Luar biasa kan Hmm. kalau kita lihat seperti ini. Penduduk kita aja baru 270 sekian juta. Iya. Ini sudah dianggap berzina sampai 146 miliar kali gitu. Nah, ini luar biasa kejinya persoalan di pandangan Islam ya. Oleh karena menurut saya bukannya persoalan pandangan berzina yang itu, tetapi harus kita lihat bahwa jangan sampai ini terulang kembali, dan yang paling berat kan eh, eh, dengan zina itu kita terjerat dalam sistem riba dan kemudian bayar bunganya saja sudah begitu besar. Tadinya tidak pakai sistem riba kan kita tidak akan terlalu berhutang begitu besar. Dan tentu bukan rakyat yang mendapatkan kesejahteraan, tapi rakyatlah yang mendapat bebannya. Baik Bang Rocky, kita sudah sampai di penghujung acara, namun sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita, RI masuk negara gagal versi PBB, benarkah? Silakan Bang Rocky. Ya, kalau kita lihat bahwa pernyataan Sekjen PBB eh, memberikan pengakuan bahwa sistem eh, global dunia itu membuat negara-negara gagal mensejahterakan rakyatnya, termasuk 3,3 miliar penduduk dunia hidup di negara yang eh, APBN-nya digunakan untuk membiayai bunga hutang jauh lebih besar dibandingkan untuk biaya kesehatan atau biaya pendidikannya. Dan ternyata negara kita masuk kriteria di situ, di mana biaya pendidikan biaya kesehatan di tahun lalu hanya sekitar 176 triliun, di mana dibandingkan dengan bayar bunga hutang 386 triliun. Jadi ini kita masuk dalam salah satu kriteria negara gagal sistemik versi PBB. Nah, saya pikir ini tidak boleh terus-teruskan. Jadi kalau bunga hutang sudah begitu besar, kita berharap ya kita desak kepada para pemegang kekuasaan untuk tidak menambah hutang lagi. Apalagi hutang itu hutang riba yang bunganya saja itu begitu besar dan itu mencekik negara kita, dan dengan bunga hutang yang sistem riba itu pun dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, dinyatakan perang oleh Allah dan Rasulnya. Tentu kita tidak ingin negara ini diperangi oleh Allah dan Rasulnya, atau dibenci saja kita tidak ingin. Oleh karenanya kita ingin negeri ini menjadi negeri yang barokah, dan tentu tidak ingin melanjutkan kegagalan sistemik yang diciptakan oleh sistem kapitalisme global. Dan negara ini juga kita tidak usah malu-malu mengatakan selama ini kita menggunakan sistem kapitalisme. Jadi ekonominya sistem kapitalis, sistem budaya sistem kapitalis, dan sistem pendidikannya juga menggunakan sistem kapitalis, sistem kesehatannya juga menggunakan sistem kapitalis, dan seterusnya. Termasuk orang-orangnya yang suka teriak-teriak mengaku Pancasilais itu sebenarnya juga sedang mempraktekkan kapitalisme global di bidang
pendidikan, kesehatan, termasuk ekonomi dalam berhutang dengan menggunakan sistem riba. Oleh karenanya, saya berharap itu segera dihentikan dan kita memberikan solusi dan menawarkan sebagai Muslim, tentu kita menawarkan sistem Islam dengan sistem ekonomi Islam, dengan sistem pemerintahan Islam, dengan sistem politik Islam, yang tentu dengan itu mudah-mudahan negeri ini terlimpah barokah, tidak mendapatkan banyak musibah lagi seperti selama ini. Jadi kekayaan alam yang begitu banyak di negeri ini, kita syukuri dengan patuh mengelolanya sesuai dengan syariah yang Allah turunkan, yang memberikan kita kehidupan. Oleh karenanya, kepada para pemegang kekuasaan yang sedang berkuasa, yang punya kewenangan, hentikanlah hutang yang lebih besar lagi, berhentilah menggunakan sistem ekonomi ribawi, dan kembalilah kepada sistem ekonomi Islam dan ekonomi syariah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga negeri ini kembali menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat WAI semua, dengan berakhirnya closing statement tadi, berakhir pula acara kita sesi untuk kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan mengambil manfaat dari apa yang sudah kita perbincangkan bersama antara saya dengan Bang Rocky, dan mudah-mudahan kita semua mendapat sesuatu untuk kita sebarkan ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita semuanya, bahwa saat ini Indonesia dengan sistem kapitalismenya juga tidak mampu memperbaiki kondisi rakyat. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, dan kepada Bang Rocky kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khair, dan kepada sahabat Wahyu juga kami ucapkan terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.